Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya ba'd. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis maghrib rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tidak terkira banyaknya, utama nikmat berupa riayah iman dan Islam. Sehingga malam hari ini kembali kita bisa saling bermuajahah. Bapak Ibu, cukup panjang liburnya sejak Ramadan. Ini kita belum mulai Pak. Alhamdulillah sudah akhir Syawal. Insya Allah mungkin terakhir hari Ahad di sini. Nah, tentu karena masih suasana Syawal, memang tidak ada dalilnya, tapi sudah jadi tradisi, atau sekarang kalau saya boleh mengatakan adatul hasanah. Jadi adat yang baik, bahwa memang di bulan Syawal ini kita umat Islam, khususnya di Indonesia, menyambung Ramadan itu dengan aktivitas saling memaafkan. Tidak ada dalilnya yang spesifik. Cuma tentu bukan untuk dipertentangkan, karena memang di dalam berdakwah itu salah satu di antaranya adalah mesti menyesuaikan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Maka saya pernah menyampaikan penjenengan, bahkan menyebut istilah Allah saja, gelarannya Allah itu beda dalam setiap komunitas masyarakat. Kalau orang Arab itu disebut Allah Azza wa Jal. Soalnya orang Arab itu keras karakternya. Ini arah di weden itu ramanut. Azza wa Jal itu maknanya aziz, al-aziz itu perkasa, al-jalil itu keras kalau menghukum. Itu Azza wa Jal. Nah, kalau kita wong Jawa, wong Indonesia itu yang dipilih lebih lembut, subhanallah wa ta'ala. Allah itu maha suci, maha tinggi. Dan memang kebiasaannya orang Indonesia Jawa ini rodok model setengah-setengah syirik. Maka diingatkan subhanallah wa ta'ala, Allah itu yang paling tinggi. Allah itu yang suci, jangan dikotori dengan hal-hal yang lain. Jadi kira-kira seperti itu. Maka sama seperti bulan Syawal. Hakikatnya adalah bagaimana ulama kita, syariat Islam ini mengarahkan kita. Ketika saatnya kita nanti besok pulang menghadap Allah, kita sudah siap. Bekalnya sudah cukup, bebannya tidak terlalu banyak, kira-kira begitu. Nah, maka kan ada istilah yang sudah menjadi tahniyah sehari-hari ketika Syawal. Minal aidin wal faizin. Itu tidak ada hadisnya. Yang namanya tahniyah Syawal, Idul Fitri, itu Nabi tidak pernah mengajarkan. Tidak ada satupun nas yang menyatakan Nabi itu memerintahkan mengucapkan ucapan tertentu, tidak ada. Bahkan yang namanya taqabbalallahu minna wa minkum itu bukan dari Nabi. Itu dari sahabat. Itu pun juga tidak terlalu populer pada masa itu. Artinya ketika berjumpa kemudian diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Karena bentuk tawadhu'nya para sahabat, bahwa meskipun sudah sebulan puasa dengan sekian aktivitas sholih yang dikerjakan, mereka masih harap-harap cemas bahwa
apakah amalnya diterima atau tidak oleh Allah. Maka diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan tahniyah ucapan dalam Islam itu termasuk doa. Termasuk salam yang kita bacakan itu kan doa. Supaya mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat, mendapatkan barokah. Maka sama seperti itu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Oh ditambah mana wa siyamana, wa sholatana, wa zakatana, wa qiyamana, dan seterusnya monggo ditambahin apa mawon. Intinya adalah kita mohon supaya Allah menerima semua amal-amal yang sudah kita kerjakan khususnya di bulan Ramadan. Itu sahabat Bapak Ibu. Nabi tidak ngajari, tapi tetap boleh. Maka ulama kita bikin yang beda lagi, minal aidin wal faizin. Termasuk kebiasaan halal bihalal. Kalau orang Arab punya masalah ini gampang Bapak Ibu. Beras bar. Segera minta maaf. Nek wong Jawa angel. Wong Jawa iki modele iku lak napa ki? Ngempet. Makane kan songkoke mawon niku lak bendel buri wong Jawa niku. Blangkon niku lho maksudnya. Ngangge kelambi jas niku nggih krowoke nemburi. Ora kok terus untuh ngaten mboten krowok nang mburi. Nggawa gaman mungkin nyeleh nggih teng mburi. Nah, itu sebetulnya kan menunjukkan karakter. Lah maka kemudian perlu dicarikan jalan keluarnya. Halal dilaksanakan pada bulan Syawal. Lah, minal aidin hakikatnya mengingatkan bahwa kita berdoa semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang kembali. Aidin itu maknanya kembali, dan id itu memang di samping makna primernya hari raya, maknanya itu kembali. Dari kata ada ya'udu audatan, kembali. Maka seolah-olah kita itu diingatkan oleh para ulama kita, kalau masuk satu Syawal, kita itu mesti menengok kembali bagaimana Ramadannya. Satu. Yang kedua, tentu juga harus memperhatikan bagaimana urusan dengan sesama. Karena dosa itu kan dimensinya dimensi hablum minan nas dan hablum minallah. Kalau Ramadannya beres, insya Allah hablum minallahnya beres. Nah, tapi nanti dulu bagaimana dengan sesama manusia, mesti diperbaiki hablum minan nasnya, diikhlaskan, dihalalkan kesalahannya. Sehingga dengan itu semoga kita menjadi orang yang kembali wal faizin dan menang. Itu pengingat Bapak Ibu. Jadi semoga Ramadan, kemudian sekian aktivitas di Syawal itu mengantarkan kita untuk menjadi orang yang kembali menuju fitrahnya, bersih dari dosa. Dan bahwa setiap kita besok juga pasti akan pulang. Maka Allah kan mengingatkan di sebuah ayatnya bahwa di situ Allah mengatakan Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fih. Ya Tuhanku, itu sebetulnya doa. Sesungguhnya Engkau itu pasti akan mengumpulkan kami semua pada hari yang tidak ada keraguan. Liyaumil la raiba fih. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Engkau ya Allah tidak pernah menyalahi, menyelisih janji. Mi'ad itu maknanya janji. Tapi kalau dirubah harokatnya menjadi ma'ad, maksud maknanya adalah tempat kembali. Maka ada kitab yang ditulis Imam Ibnul Qayyim, judulnya Zadul Ma'ad. Bekal untuk menuju tempat kembali. Jadi seolah-olah minal aidin itu adalah pengingat bagi kita. Bekal apa yang sudah dikumpulkan? Terus kira-kira beban apa saja yang sudah kita ikhtiarkan untuk kita bersihkan. Supaya besok ketika pulang dan itu semua pasti terjadi, bekal kita banyak, beban kita ringan. Sehingga dengan begitu
akhir hidup kita husnul khotimah. Nah, maka Bapak Ibu saya tidak membahas halal bihalal, wis kakean jeneng bosen, isinya paling ya itu aja paling nggih. Tapi satu yang ingin saya sampaikan, jadi betapa sekian syariat itu ditujukan supaya kita menjadi mukmin terbaik. Nah, bagaimana ukuran terbaik seorang mukmin? Tentu banyak. Tapi Nabi, begitu juga Allah, seringkali memberikan al-masal. Masal itu permisalan, perumpamaan. Disebut masal itu karena harapannya kita memiliki keadaan yang mirip betul, syukur identik. Karena seperti menyerupai dalam bahasa Arab itu ada banyak. Yang paling dekat keadaannya, kemiripannya itu disebut misal, Pak. Maka ada ayat mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Dan tidak ada yang semisal dengannya. Maksudnya Allah itu beda sama makhluk. Mukhalafatul lil khawadits. Menyelisih al-khawadits. Khawadits itu apa? Hadis itu sesuatu yang datang belakangan. Maksudnya makhluk. Jadi Allah beda dengan makhluk. Nah, tapi ada juga disebut dengan tasbih. Tasbih itu menyerupai tapi rapatnya persis tasbih. Nah, ini ketika kalau permisalan itu masih disebut al-masal, harapannya kita memang mendekati perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tadi. Kan banyak itu. Nah, bagaimana dengan mukmin? Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam At-Tabrani, ini jalur riwayatannya banyak, matanya sedikit berbeda-beda saling melengkapi. Ini adalah kejadian ketika Nabi sedang jalan-jalan dengan sahabat kira-kira 10 atau 12 orang. Ada satu sahabat junior namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau masih kecil. Nah, Nabi itu berpesan begini kepada para sahabat. Matsalul mu'min matsalun nakhlah. Ma akhadta minha min syai'in nafa'aka. Masalul mukmin, permisalannya mukmin itu masalun nakhlah, seperti sebatang pohon korma. Ini pohonnya nggih, bukan buahnya nggih. Kalau pohon korma namanya nakhlah. Kalau buahnya itu macam-macam. Nek pun garing sing biasa teng mriki jenenge tamer. Nek mampu menuju mateng niku jenenge rutop. Besek kata banyune. Ngaten nggih. Nek pentene duka karo dereng panggih niki. Mestinya ada namanya. Nggih kados klopo niku lho kan enten mulai manggar, terus bluluk, cengkir, degan, gembothok, klopo tuwa dan macam-macam niku Jawa nggih. Kira-kira korma begitu, ada beda nama. Lah, yang dipermisalkan bukan buah kormanya, tapi pohon kormanya. Artinya, Bapak Ibu sekalian, kita mesti memperhatikan bagaimana keadaan pohon korma. Semuanya, batangnya, akarnya, buahnya, daunnya, dan seterusnya. Karena Nabi menyebutnya dengan syajarun nahlah, tanaman yang namanya pohon korma. Berarti semuanya. Nah, apa yang kemudian mesti diperhatikan? Kata Nabi, ma'akhadta minha min syai'in. Kalau kamu ambil apapun bagian dari pohon korma itu, nafa'aka, dia akan manfaat. Nafi' gitu. Nah, ini biasanya dalam sebuah kitab, ini saya ngambil dari sebuah kitab yang judulnya Arba'in Tarbawiyah. Jadi sifat terakhirnya mukmin yang diharapkan ada itu, puncaknya itu ada nafi'un li ghairi, manfaat bagi orang lain. Tapi tentu yang dikatakan manfaat kepada orang lain, dia mesti juga manfaat untuk dirinya. Karena tidak mungkin orang memberikan manfaat ketika dirinya sendiri belum bisa merasakan manfaatnya. Nah, Nabi memberikan permisalan yang indah seperti pohon korma, Bapak Ibu sekalian. Dan banyak permisalan-permisalan yang disebutkan oleh Nabi, termasuk Al-Quran.
Nah, ketika permisalan itu datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih-lebih datangnya dari Allah di Al-Quran, maka tentu itu perumpamaan tingkat tinggi mesti benernya, bisa divalidasi kebenarannya. Beda dengan contoh dari kita manusia, itu mesti enten boten member deh. Tapi kalau dari Allah dari Nabi mesti benar. Dan insya Allah akan sangat mudah untuk difahami Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kita diperintahkan untuk nadhori sajarin nakhlah, melihat. Nadhor itu melihat sambil mikir. Nadhori. Jadi kita melihat bagaimana pohon korma, semuanya Bapak Ibu sekalian. Dan sering permisalan diberikan itu sebetulnya motivasi utamanya itu supaya kita itu punya gambaran yang jelas. Jadi diilustrasikan secara jelas dan gamblang sehingga kita mudah mengerti, mudah memahami. Kalau diumpamakan gitu kan menjadi real. Orang itu kalau dijelaskan sesuatu yang abstrak nih Pak, Bapak dan Ibu guru, itu susah membayangkan. Tapi kalau diberi contoh yang memang konkret, jelas, barangnya ada, itu gampang memahaminya. Harapannya dengan itu setelah dipahami, orang punya motivasi yang kuat untuk mengerjakan kalau contohnya baik, atau meninggalkan kalau contohnya jelek. Contoh mukmin yang baik itu, kata Nabi Sallam, riwayat yang lain, itu mukmin yang baca Quran. Seperti apa? Buah utrujah. Utrujah ki apa? Kula pertama lagi bingung takok kali wong Arab waktu di sana. Orang mungkin, Mbak, bukan orang Arab, kula betul pasti wong Arab. Utrujah ora roh, utrujah ki jeruk manis. Walah, mayare jeruk manis itu utrujah. Jadi mukmin yang baca Quran seperti jeruk manis, harum baunya, seger, rasanya juga manis dan seger. Lah kalau tidak mau baca Quran, malas baca Quran, atau malah gak pernah baca Quran seperti buah korma. Tetap manis tapi tidak ada baunya sama sekali. Maka korma itu semahal apapun ajwa yang paling top itu tidak ada baunya belas. Gitu. Nah, nek munafik gak pernah baca Quran kayak buah hamdolah. Hamdolah itu pahit ambune ra enak. Nah, itu loh. Nek sing maca Quran ya kira-kira mriki kados saya lupa buahnya apa nek mriki kira-kira kaya niku lho. Napa buah mojo niku lho. Mojo niku apik kaya semangka, rasane pahite ra karu-karuan. Nah, kira-kira gitu munafik gitu. Itu kan permisalan sehingga gampang dibayangkan, oh mukmin itu masih gak tahu maca Quran. Itu tetap manfaat kira-kira begitu. Kelakuannya yo penak. Nyatanya korma dimakan kan manis, punya manfaat besar kan gitu. Kalau dia baca Quran ya pasti ada aura atau aroma yang memang menyenangkan bagi orang. Kira-kira begitu gambarannya. Nah, maka kembali Bapak Ibu terkait dengan tadi, mukmin seperti pohon korma. Masalul mukmin, masalun nakhlah. Dalam riwayat yang lain, ini Bukhari Muslim. Dan uniknya hadis ini oleh beliau berdua itu dimasukkan ke bab iman dan bab sifatul munafik. Nah, ini. Karena ternyata memang ini erat kaitannya dengan iman dan sifat munafik, Bapak Ibu. Jadi hadis ini oleh Imam Al-Bukhari dimasukkan dalam kitab sahihnya, kitab Al-Ilm. Babnya qaulul muhadits hadatsana. Jadi tentang bagaimana menyampaikan sebuah berita khususnya hadis. Kalau Imam Muslim itu masukkan di kitab Sifatul Munafiqin. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa hadis ini menjadi pembeda yang tegas antara mukmin dan munafik. Di mana bedanya? Yang paling pokok tentu keimanannya atau keistiqomahan dalam imannya. Nanti kita bahas Bapak Ibu. Jadi ini dalam hadis yang lain sama. Ini sumber riwayatnya yang paling dekat ya. Itu adalah Abdullah bin Umar.
Cuma ini didetilkan. Jadi Nabi mengatakan begini, inna min syajari syajaratan la yasqutu waraquha wa inna mathalul muslim fakaditsuni. Nabi mengatakan sesungguhnya di antara sekian pohon itu ada pohon yang tidak rontok daunnya. Mboten gogrok godhonge. Rata-rata pohon itu kan gogrok godhonge. Napa neh wit jati. Garing sithik entek godhonge. Gitu. Tapi kata Nabi ada satu pohon yang enggak gogrok daunnya. Maka kata Nabi, masalul mukmin, begitu juga permisalannya seorang mukmin, seorang muslim. Maaf. Fakat disuni, maka jelaskan kepadaku. Kira-kira apa gitu kata Nabi. Fakat disuni mahia. Pohon apa itu? Waqa'an nasu fi syajaril bawadi. Maka para sahabat itu menduga-duga, bedek-bedek di wadi bawadi itu napa nggih? Wadi tapi luas ngoten nggih. Wadi niku terjemahan gampangnya dasar sungai yang kering. Jadi di Arab itu kan banyak lembah yang dulunya bekas sungai. Kalau bawadi itu jamak, maksudnya itu luas. Nah, cirinya wadi itu umumnya subur satu. Kenapa? Karena ada air, dan karena ada air maka ada tanaman. Maka umumnya daerah yang ditinggali di Arab itu mesti di cekungannya. Mekah ini kok di cekungan. Ka'bah itu ngisor dewe. Makanya cara ora dilindungi banjir kelelep itu. Maka zaman Nabi kan pernah ambruk kan itu. Ketika terjadi hujan besar, jenengan bayang nih Arab itu kan boten kados mriki. Pokoknya mriko niku boten itu lemah, dianggap watu kabeh niku. Watu kabeh bentuk kados mangkok. Lah, Ka'bah itu ada di bagian paling bawahnya, cuma agak naik sedikit gitu Ka'bah itu. Maka begitu terjadi banjir zaman riyin, zaman Nabi, ini ku bisa dibayangkan kayak apa airnya. Kalau pas mereka itu kodara udan terus 2019 itu, mobil meh kentir Pak. Nggih namung liwat tok bus hilang gitu. Di sana hujan seperempat jam molo Pak mriko, kayak terus mriko udan. Maka ya wajar kalau kemudian Ka'bah pernah ambruk gara-gara hujan yang besar. Nah, saya kembali Bapak Ibu sekalian, maka para sahabat bertanya, oh pembeda apa ya? Kan begitu. Maka Abdullah bin Umar itu berkata begini, bahwa tu'afin nasin anhanakhlah. Sesungguhnya aku mengira itu pohon korma. Cuma aku tidak mau ngomong karena aku malu. Dan itu dalam riwayat lain dikatakan dia cerita ke bapaknya setelah Nabi menjelaskan bahwa pohon itu korma. Sesungguhnya saya tadi tahu Pak bahwa pohon itu korma, tapi aku tidak enak, malu mau ngomong. Ini jadi memang ada adabnya. Sahabat itu adabnya luar biasa. Beliau itu kan junior. Sementara yang membersamai dia itu kan orang-orang dewasa, teman-teman bapaknya. Ada Abu Bakar dan yang lainnya. Itu dia punya adab. Jawab kok rapena. Nek bener kok rasanya kayak ini sing tuwek ra ngerti apa kan begitu kira-kira loh ya. Tapi ada juga ulama yang memaknai dia malu karena khawatir salah. Tapi yang pokok poin pentingnya adalah bahwa Nabi itu tidak beda-beda nih Bapak Ibu. Jadi ketika dalam urusan ilmu, ini pun tidak dibedakan cah cilik, wong tua kisah cah cilik sama manuk ora ro apa cah cilik gitu. Enggak, tetap jadi satu. Tapi yang tua betul-betul tahu adabnya kepada yang muda, begitu juga sebaliknya yang muda paham dengan adabnya kepada orang tua. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dijelaskan oleh Nabi, ketika para sahabat sudah tidak bisa jawab, kata Nabi, ya nakhlah. Pohon itu adalah pohon korma. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi persamaan yang pertama, ini sebetulnya ada 13 persamaan insya Allah, kalau tidak 14. Saya ngumpulkan dari beberapa sumber pendapat-pendapatnya ulama terkait
kesamaan antara mukmin dengan pohon korma. Saya ambil yang satu saja ini. Paling nanti selesai ini sampai Isya ini satu ini aja. Nabi mengatakan tadi, la yaskutu warokuha, tidak pernah rontok daunnya. Bapak Ibu sekalian, ini diriwayatkan oleh Al-Harits bin Abi Usamah, juga dari Ibnu Umar. Lafadznya sedikit beda. Mathalul mu'min kamathali syajarati la yasqutu laha ammulutan adadruna mahia. Sesungguhnya permisalan mukmin itu seperti permisalan pohon yang tidak rontok daunnya. Tahukah kalian pohon apa itu? Mereka menjawab, la. Ya nakhlah. Pohon itu korma. La tasqutu laha ammulutun wala tasqutu li mu'minin ta'wah. Beliau menjawab, pohon itu korma, tidak gugur daunnya. Dan seorang mukmin juga tidak gugur doanya. Nah, jadi Bapak Ibu, maksudnya adalah bahwa pohon korma itu kondisi sekering apapun enggak gogrok daunnya. Nek cara mriki kados wit kelapa, karena memang jenisnya kan sama dari jenis palem. Palem itu kan enggak gogrok kecuali ditarik, napa pun kering ditarik, napa sak pelepahnya kan katut semua. Tapi daunnya kan enggak pernah rontok. Korma pun sama, malah korma itu lebih sulit lagi rontoknya. Nek ora dipotong enggak iso. Jenengan yang pernah ke kebun korma akan tahu, pelepahnya kalau pohon kelapa itu kan mulus batangnya, yang bawah itu loh. Karena kan merotol dewe-dewe. Kalau korma kan tidak, bendol-bendol dari bawah kan begitu, sehingga mudah dipanjat. Kalau tidak dipotong, tidak akan lepas. Bahkan pelepahnya pun tidak lepas, apalagi daunnya. Nah, maksudnya adalah bahwa mukmin itu adalah orang yang senantiasa mampu memelihara iman itu tetap ada di dalam hatinya. Intinya itu, Pak. Tidak pernah lepas dari dirinya tauhid. Imannya selalu lekat dalam keadaan apapun. Keadaan kering itu keadaan tidak enak intinya. Orang di duit, kan begitu ya, dipersekusi, itu tetap mukmin dia. Ya seperti saudara-saudara kita di Palestina itu mukmin betul itu. Dalam keadaan yang kalau menurut ukuran manusia sudah tidak layak untuk hidup, mereka masih bertahan dengan keimanannya.